ini saya sudah bersama dengan grup CEO BRI, Bapak Heri Gunardi. Halo Pak Heri, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik luar biasa. Ini Ya. di launchingnya BRI Taipei Branch ini menjadi tonggak yang cukup membanggakan ya Pak bagi BRI. Ya. Tapi kita ingin mengetahui lebih lanjut Pak dengan diresmikannya BRI Taipei Branch ini. Sebetulnya apa sih Pak makna strategisnya dan kemudian kenapa memilih Taipei sebagai lokasi ekspansi internasional berikutnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi semuanya, pemirsa dimanapun berada. Hari ini, pagi ini kita merupakan momen yang penting ya buat BRI. Seperti diketahui bahwa salah satu strategi BRI tidak hanya tumbuh kuat di dalam negeri, ya domestic business, tapi juga kita juga punya strategi untuk expansion untuk di luar negeri, untuk overseas expansion. Nah saat ini BRI sudah memiliki cabang, 3 cabang di luar negeri. Pertama ada di New York, kemudian kedua ada di Singapura, dan ketiga ada di Taipei ini, Taiwan ya. Dan juga ada beberapa negara itu levelnya adalah rep office gitu ya, representative office seperti di Tokyo, kemudian di San Francisco, juga ada di Hong Kong dan Saudi Arabia. Expansion untuk overseas internasional ini kita melihat adalah dari sisi potensi bisnis ya. Karena apapun yang BRI lakukan adalah semua berdasarkan business judgment. Kita melihat Taiwan ini adalah satu negara dengan potensi yang besar ya buat BRI. Potensi itu tidak hanya hubungan dagang antara Republik Indonesia dan negara Taiwan ya, tapi juga kita melihat bahwa potensi lain adalah diaspora yang di sini berada, kemudian pengusaha-pengusaha Indonesia yang juga melakukan bisnis di Taiwan. Dan yang menarik lagi adalah dari sisi diaspora tadi, jumlah diaspora di sini cukup banyak, 360.000 ya. Dan setiap bulan tuh menurut KDI itu pertambahannya sekitar 3.000 sampai 4.000. Dan setiap tahun itu remitansi yang dikirimkan dari Taiwan ini ke Indonesia itu sekitar lebih dari 40 triliun. Nah ini adalah satu potensi besar. Dan kita melihat juga bahwa bersyukur ya sejak dimulai ya pengajuan license tahun 2021 dan BRI sudah mendapatkan full license di sini. Dan ini merupakan license yang paling tinggi. Dan ini memberikan ruang gerak yang lebih bebas bagi BRI untuk berkembang di Taipei atau Taiwan. Cukup menarik nih Pak, BRI Taipei Branch ini kan sebetulnya sudah dioperasikan dari tahun 2021, tapi tadi Anda katakan mendapatkan full license. Ini sebetulnya seperti apa sih Pak maknanya, dan yang menarik lagi BRI ini menjadi salah satunya bank dari Indonesia ya Pak, yang membuka cabangnya di Taiwan. Nah ini lain perbankan apa saja Pak nanti yang akan dihadirkan di BRI Taipei Branch dengan adanya full license? Oke, jadi kalau misalnya license untuk bisnis ataupun cabang di luar negeri, full license itu adalah license yang paling tinggi ya. Kan ada juga lisensi terbatas gitu ya. Awalnya memang bertahap kita mengajukan, tapi sekarang bersyukur kita udah dapat full license. Nah full license ini artinya cabang BRI yang dari Taipei ini bisa melakukan seluruh kegiatan perbankan yang ada pada umumnya. Misalnya menerima tabungan deposit tidak hanya dari diaspora yang ada di Taiwan, tapi juga dari masyarakat lokal ya di Taiwan. Mereka bisa menabung di sini, dan bahkan banyak juga pengusaha Taiwan ini yang juga punya bisnis di Indonesia. Nah itu related ya, bisnis antara mereka dengan di Indonesia itu juga membuka rekening atau account di sini untuk memudahkan bisnis mereka yang ada di Indonesia. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua dari sisi dana masyarakat ya. Yang kedua adalah layanan lain misalnya. Untuk kita juga nanti akan beroperasi mobile banking khusus BRIMO Taiwan. Ini memudahkan untuk remitansi. Nah, yang ketiga adalah bisnisnya misalnya untuk trade finance ya, pembukaan LC ya, pengiriman remitansi dan juga transfer ya, cross border transfer dari sini ke Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah transaksi FX ya, foreign exchange. Itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman di cabang Taiwan ini juga bisa melakukan kegiatan misalnya borrowing atau placement gitu ya di market yang ada di Taiwan, itu sangat dimungkinkan karena full license. Yang berikut adalah lending, kredit. Bisa ikut memberikan pembiayaan tentunya dengan nasabah-nasabah yang terpilih di sini, dan juga sindikasi bisa dilakukan. Dan akan terus berkembang banyak lagi produk-produk atau layanan yang bisa dilakukan karena
kita punya ruang gerak yang lebih luas. Begitu. Untuk aplikasi BRIMO khusus Taiwan ini Pak, targetnya kapan bisa digunakan? Ya, jadi ada dua sisi. Sekarang dari sisi sistem sedang pengembangan, mungkin udah sampai di tahap akhir. Tapi dari sisi lain, license kan. Kita juga minta izin ke sini, ke Taiwan, ke regulator di sini. Jadi once nanti kita dapat regulatornya selesai, dapat license izinnya, kemudian development-nya selesai, ya mungkin harapannya akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 nanti para nasabah di sini ya bisa menggunakan BRIMO Taiwan yang khusus untuk melayani kebutuhan masyarakat di sini. Baik, Pak Heri, tadi di awal Anda katakan bahwa BRI sudah memiliki kantor cabang di luar negeri di New York, Singapura, dan yang terbaru di Taipei. Sebetulnya bagaimana sih Anda melihat potensi pertumbuhan bisnis internasional dan harapannya seperti apa nih Pak dengan BRI Taipei Branch ini bagi kinerja keuangan perseroan maupun pertumbuhan ekonomi tanah air? Ya, sebetulnya kan gini ya, strategi cabang luar negeri itu kan follow the trade. Jadi kalau misalnya banyak trade dari pemerintah Indonesia ke negara lain, itu satu potensi yang memang untuk bank itu akan lebih baik. Gitu. Follow the people misalnya. Banyak juga sekarang diaspora kita banyak ada di mana-mana, misalnya seperti di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan gitu, dan negara lain seperti Saudi, itu juga memberikan potensi. Jadi strategi expansion luar negeri itu melihat follow the trade, follow the people gitu, dan juga melihat juga hubungan antara pemerintah, dalam hal ini hubungan dagang gitu ya. Nah tadi Pak Arief dari KDI menyampaikan bahwa potensi market Taiwan ini bagi ekspor Indonesia adalah negara ketiga setelah Cina, Jepang, dan Taiwan yang ketiga. Jadi besar pengaruhnya untuk Indonesia dan juga akan berimpact kepada bank yang ada di negara itu sendiri. Misalnya. Baik Pak Heri, tentunya dengan telah diresmikannya BRI Taipei Branch ini semakin membuktikan komitmen BRI ya Pak untuk memperluas kiprahnya di kancah global dan terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah termasuk diaspora Indonesia di Taiwan, dan kemudian juga memberikan gambaran ya Pak bahwa memang BRI terus menguatkan juga posisinya sebagai perbankan yang cukup solid di tanah air dan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Heri Gunardi selaku Grup CEO BRI. Saya selalu untuk Anda. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama dengan Grup CEO BRI Bapak Heri Gunardi, CNBC Indonesia Beyond Business.